Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope everyone is fine. Today, on chapter 9, the title is How to Practice Martial Art of Patigaman. Jadi pada chapter 9 ini, judulnya adalah How to Practice, bagaimana berlatih martial art adalah seni bela diri of Patigaman dan Patigaman. Jadi judulnya adalah bagaimana berlatih seni bela diri Patigaman. The contents on this chapter, there are two. First, about school conditions, and the second one is how to practice Patigaman. Jadi pada chapter 9 ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah school conditions and the second one, dan yang kedua adalah how to practice Patigaman. Nah, yang pertama di sini ada gambar school atau gambar sekolah dan judulnya adalah our school. Our school itu artinya adalah sekolah kita. Nah, di sini ada sebuah deskripsi tentang sekolah kita ini. Mari kita bahas bersama-sama. This is our school. Ini adalah sekolah kita. It is clean and big. Nah, it is clean. Nah, berarti sekolahnya clean, bersih, and big dan besar. Our school environment is very beautiful and clean. Our school environment itu artinya adalah lingkungan. Jadi kalau disatukan, our school environment atau lingkungan sekolah kita is very beautiful, yaitu sangat indah and clean dan bersih. We must keep our school's cleanliness every day. We must keep, kita harus menjaga our school cleanliness, menjaga kebersihan sekolah kita every day, setiap hari. Jadi kita semua harus menjaga kebersihan sekolah kita setiap hari dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, merapikan kelas, menyapu, mengepel, dan menjaganya bersama-sama. There is not any rubbish around our school. Tidak ada beberapa rubbish sampah around our school, di sekitar sekolah. Jadi tidak ada satupun sampah di sekitar sekolah kita karena sampahnya sudah dibuang ke tempatnya, yaitu tempat sampah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang the martial art of Patigaman. The martial art artinya adalah seni bela diri, and of Patigaman adalah nama seni bela dirinya. Jadi seni bela diri yang akan kita pelajari adalah seni bela diri Patigaman. Nah, seni bela diri Patigaman itu apa sih? Patigaman is a kind of martial art of Betawi people. Jadi, Patigaman itu adalah jenis seni bela diri yang berasal dari Betawi, dari orang-orang Betawi, which was not quite popular, yang mana sebelumnya itu tidak terlalu dikenal, jadi hanya dikenal oleh orang-orang Betawinya saja. But recently it has gained wider attentions, tetapi akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang lebih luas. Jadi Patigaman ini mendapatkan perhatian lebih luas, lebih banyak dikenal secara luas. Kenapa? Thanks to the popularity of silat films. Jadi seni bela diri Patigaman ini bisa lebih dikenal luas karena film yang bertemakan silat. In Betawi dialect atau dialek Betawi, their style of pencak silat is called main pukulan. Jadi dari gaya pencak silat mereka disebut dengan main pukulan atau playing strike. The students can practice at school. Nah, siswa-siswa dapat berlatih di sekolah dengan guru-guru mereka. Today, there are many schools start the class to practice it. Nah, akhir-akhir ini juga banyak sekolah yang mulai untuk mempelajari seni bela diri Patigaman. Itu adalah pembahasan tentang martial art of Patigaman atau seni bela diri Patigaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang the use of there is, there isn't, there are, there aren't. Jadi kita akan membahas the use penggunaan dari kata-kata there is, there isn't, there are, maupun there aren't. Yang pertama kita akan bahas tentang adalah, yang pertama
Yang pertama kita akan bahas tentang there is dan there are. Jadi there is dan there are ini makna dalam bahasa Indonesianya memiliki makna yang sama, yaitu ada. Nah, tapi apa sih perbedaannya antara there is dan there are walaupun memiliki makna yang sama? Jadi, untuk membedakan there is dan there are adalah dari benda yang akan disebutkan. Jadi there is dan there are ini kan artinya sama-sama ada. Namun perbedaannya adalah there is kita akan gunakan ketika akan menyebutkan benda yang jumlahnya cuma satu. Jadi there is artinya ada, tapi bendanya hanya satu. Sedangkan there are kita gunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi kalau there are artinya ada, tapi bendanya lebih dari satu. Jadi kalau arti keduanya adalah ada, tapi membedakannya hanya there is itu bendanya cuma satu, dan there are bendanya lebih dari satu. Jadi dibedakannya dari jumlah bendanya. There is bendanya satu, there are bendanya lebih dari satu. Dan keduanya memiliki makna yang sama yaitu ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang there is not atau disingkat there isn't dan there are not atau there aren't. Nah, kalau tadi there is dan there are artinya sama-sama ada, kalau there isn't atau there aren't memiliki makna yang sama juga, yaitu artinya tidak ada. Jadi tambahan kata not ini berarti tidak. Nah, membedakannya juga tidak terlalu berbeda antara there is dan there are. Kalau there is not atau there isn't, itu kita gunakan untuk bendanya yang cuma satu. Jadi artinya tidak ada, tapi bendanya hanya satu. Dan kalau there are not atau there aren't adalah bendanya lebih dari satu. Artinya sama-sama tidak ada. Jadi there isn't or there aren't artinya sama-sama tidak ada. Yang membedakan adalah there is not bendanya hanya satu, sedangkan there aren't atau are not bendanya lebih dari satu. Jadi mirip-mirip antara there is sama there are. Tadi artinya ada, bendanya satu there is, bendanya lebih dari satu there are. Kalau there isn't sama there aren't artinya sama-sama tidak ada. Kalau there isn't bendanya cuma satu, sedangkan there aren't bendanya lebih dari satu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dalam kalimatnya. Yang pertama di sini there is a ball in the classroom. Nah, tadi kan there is artinya ada, a ball sebuah bola in the classroom di kelas. Di sini kenapa menggunakan there is? Karena bendanya cuma satu, a ball, sebuah. Nah, untuk yang kedua, there is not atau there isn't a ball in the classroom. Tadi kita sudah belajar kalau there is not artinya tidak ada a ball, sebuah bola di kelas. Kenapa menggunakan there is not atau there isn't? Karena bolanya cuma satu. Contoh yang ketiga, there are 5 pencils in the pencil case. Ada 5 buah pensil di dalam atau di tempat pensil. Di sini kenapa menggunakan there are? Karena pensilnya ada berapa? Ada 5. Makanya kita menggunakan there are. Dan yang terakhir adalah there are not atau there aren't 5 pencils in the pencil case. Tidak ada 5 buah pensil di tempat pensil. Kenapa menggunakan there aren't? Ya karena tadi pensilnya lebih dari satu atau ada 5. Jadi diingat kalau there is sama there is not itu untuk bendanya cuma satu, there are dan there aren't itu bendanya lebih dari satu. Nah, kalau ada tambahan not ya berarti artinya tidak. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan, yaitu ketika bendanya lebih dari satu, some plural objects or things more than one. Jadi ketika bendanya atau barangnya lebih dari satu, kita harus menambahkan s di belakangnya. Jadi di sini kayak ball kan cuma satu, belakangnya tidak ada s. Nah, sedangkan di sini pensilnya tadi ada 5, berarti harus ditambahkan s di belakangnya. Jadi misalnya ball cuma satu, ball berarti lebih dari satu.
Pensil cuma satu, pensil lebih dari satu. Table satu, tables lebih dari satu, dan chair satu, chairs lebih dari satu. Jadi itu materi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian paham dan diingat. Mungkin itu saja, Mr. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.